Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pada pembelajaran hari ini, silakan ketuanya untuk memimpin doa. Ketuanya siapa di sini? Oke, Aulia. Silakan dipimpin doa dulu. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya saya presensi dulu untuk memastikan kehadiran kalian. Aira, Fatir, Amel, Andini, ada, Ayu Febriana, Aska, Diva, Felisa, Aulia, Gani, Hamda, Yahya, Indra, Keisha, Resaldo, Abi, Nabila, Okta, Naisila, Noval, Octavia, Radit, Sidik, Wisnu. Oke, berarti ada semua. Pada kegiatan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu teks laporan percobaan. Boleh kalian buka dulu di buku paket kalian halaman 10. Minggu lalu sudah saya berikan sedikit penjelasan mengenai teks laporan percobaan. Nah, jadi setiap mata pelajaran itu berkaitan. Saya lihat beberapa kali beberapa minggu sebelumnya kalian sudah melakukan percobaan bersama Bu Nur, ya kan? Percobaan apa waktu itu? Menanam apa? Menanam biji-bijian. Itu gimana? Ada yang bisa menceritakan? Yahya, coba. Itu gimana, Nang? Diceritakan, coba. Percobaannya gimana? Pertama, biji disemai. Bijinya disemai. Biji kacang hijau ya berarti? Terus di medianya apa? Media tanamnya? Media tanam kapas. Kapas, terus? Kapas dibasahi, lalu biji dimasukkan. Terus yang diamati apanya? Pertumbuhan dan perkembangan. Ada perbedaannya nggak? Misal kalau saya dulu SD, kan ada yang dibedakan perbedaannya. Misalnya satu ditanam di kapas, satu ditanam di tanah. Nanti kita bandingkan mana yang lebih cepat, atau satu kena sinar matahari, satu tidak. Mana yang pertumbuhannya lebih cepat? Ada perbedaan seperti itu nggak? Ada. Apa perbedaannya? Dimasukkan ke dalam laci. Oh, satunya dimasukkan dalam supaya tidak terkena cahaya matahari. Tujuannya seperti itu. Ternyata menghasilkan apa? Ternyata sudah ada hasilnya. Sudah. Ternyata mana yang lebih cepat? Yang terkena sinar matahari atau tidak? Yang tidak. Yang terkena. Oh, oke. Nah, kalau dalam IPA ada yang namanya percobaan. Tetapi yang kita pelajari sekarang bukan kita melakukan sesuatu seperti di pelajaran IPA, kita mencoba sesuatu untuk melihat hasilnya, tidak. Tetapi dalam percobaan ada hasil yang harus kita laporkan. Namanya teks laporan percobaan. Mungkin Bu Nur sudah menyinggung sedikit teks laporan percobaan, tapi kan tidak sedetail ketika saya yang menjelaskan, karena teks laporan percobaan itu bagiannya bahasa Indonesia. Bisa dipahami sampai sini? Jadi ada nggak bayangan kalian teks laporan percobaan itu fungsinya buat apa? Ada nggak bayangan kalian? Sudah terbayangkan ya? Untuk apa tadi? Melaporkan apa? Hasil percobaan. Namanya aja teks laporan. Berarti teks laporan percobaan itu dikerjakan setelah atau sebelum melakukan percobaan? Setelah, karena kita akan melaporkan hasilnya, ya kan? Itulah yang dinamakan teks laporan percobaan. Waktu pelajaran IPA disuruh membuat tidak teks laporannya? Tidak. Nah, oke. Karena kita pelajari di bahasa Indonesia. Tadi sudah dijelaskan, sekalian sudah mendapat gambaran teks laporan percobaan itu kira-kira seperti apa. Nah, teks laporan, setiap teks dalam bahasa Indonesia itu memiliki struktur dan juga memiliki ciri kebahasaannya. Kemarin kita mempelajari
teks deskripsi. Terus kemudian ciri kebahasaannya apa saja toh? Menggunakan kalimat aktif. Sama dengan teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan itu ada strukturnya, ada ciri kebahasaannya. Bisa kalian coba amati contoh teks laporan percobaan di halaman 17. Buku paket halaman 17. Nah, itu merupakan contoh teks laporan percobaan secara runtut. Bisa kamu baca dulu sekilas. Saya beri waktu 5 menit untuk membaca teks laporan percobaan secara sekilas. Sudah selesai membacanya? Oke, kita bahas struktur teks laporan percobaan. Yang pertama, laporan praktikum jaringan SILEM Safira Nurfadilah DKK SMP Negeri 1 Dolopo Madiun. Kira-kira masuk struktur apa itu yang bisa boleh angkat tangan? Laporan praktikum jaringan SILEM. Namanya apa toh itu? Yang bisa boleh angkat tangan? Laporan praktikum jaringan SILEM. Apa itu namanya? Dalam teks bahasa Indonesia selalu harus ada apa? Ayo yang bisa angkat tangan. Ya, apa namanya? Sebelum masuk ke pendahuluan, ada apa tuh itu? Misalnya kita membaca sebuah artikel, terus kemudian pasti ada apanya tuh supaya sebelum masuk ke pendahuluan, sebelum kita masuk ini misalnya ada sebuah artikel di koran. Nah, ini yang dikatakan Yahya tadi ada pendahuluannya. Pendahuluannya pasti di paragraf pertama. Lah yang ini tuh namanya apa toh? Ya, ayo. Nah, pintar. Judul. Jadi struktur yang pertama dalam bahasa Indonesia apapun pasti memiliki judul. Bisa tidak sebuah teks tidak memiliki judul? Gak bisa. Judul itu harus 3/4 mewakili isi. Dari judul itu laporan praktikum jaringan SILEM. Kalian sudah bisa membayangkan belum ini tentang praktek tentang apa? Tentang apa itu berarti? Sebelum membaca isinya dari judulnya aja. Sudah kelihatan belum itu laporan tentang apa? Jaringan SILEM. Pintar. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam penulisan judul. Misalnya, saya punya judul tadi percobaan menanam kacang. Aturan penulisan judul adalah
dua bentuk, harus diawali dengan huruf kapital atau huruf kapital semua. Ini aturan penulisan judul. Percobaan menanam di kapas. Oke, ada dua cara penulisan judul yang benar. Yang pertama cara yang atas, percobaan menanam kacang hijau di kapas, dan yang kedua percobaan menanam kacang hijau di kapas. Sama, perbedaannya terletak pada judul yang pertama hanya diawali huruf kapital kecuali kata di. Kenapa di tidak boleh huruf kapital? Kemarin sudah saya jelaskan, di itu termasuk kelas kata apa? Di, ke, dari itu apa tuh masuknya? Yang bisa berangkat tangan. Di, ke, dari, pada. Masuknya apa itu? Penyambung. Bukan penyambung. Kalau penyambung itu kata hubung, konjungsi. Satunya apa? Yang ada keterangannya. Apa? Di, ke, dari. Sebagai apa itu? Coba dibuka lagi. Di, ke, dari, pada. Yang ini. Posisi. Oh iya, sudah dijawab ya. Preposisi atau kata depan. Jadi dalam penulisan judul yang tidak boleh diawali huruf kapital adalah preposisi dan konjungsi. Kalau ada misalnya preposisi dan konjungsi tidak boleh diawali dengan kata depan. Berbeda dengan penulisan judul yang kedua. Ini kan huruf kapital semua. Otomatis preposisi atau konjungsinya diawali huruf kapital. Sampai sini jelas penulisan judul? Oke, kita lanjutkan. Struktur yang kedua yaitu tujuan. Jelas ya? Tujuan itu berarti untuk menjelaskan tujuan penelitiannya. Buat apa toh? Tujuan itu ada kata apa? Tujuan selalu harus ada kata apa? Konjungsi keterangan tujuan. Apa itu? Di situ kelihatan banget. Untuk mengetahui jaringan silem pada tujuan. Berarti tujuan itu harus mengandung kata apa? Bukan mengetahui, apa? Pintar. Untuk selain itu apa lagi? Ada kata agar atau supaya. Konjungsinya harus itu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan. Yang perlu diperhatikan di sini, alat dan bahan itu berbeda nggak? Atau alat dan bahan? Berbeda. Kalau alat berarti yang apa? Alat itu yang habis pakai atau tidak habis pakai? Tidak habis pakai. Kita satu-satu. Kalau katar berarti masuknya apa? Alat. 2 buah tanaman kaca air. Bahan. 2 botol air mineral. Alat. 2 saset perwarna. Bahan. Ketika nanti kalian membuat menganalisis struktur, bedakan alat dan bahan. Alat dan bahannya kamu bedakan. Alatnya apa kamu rinci, bahannya apa saja kamu rinci. Nah, yang ketiga yaitu prosedur atau cara kerja, atau bisa dikatakan langkah kerja. Di buku paket kalian terdapat sebuah kesalahan dalam prosedur atau cara kerja. Seharusnya menggunakan kata kerja perintah. Contohnya, kita masuk dulu ke kata kerja. Kata satu di sini ya. Kata kerja bisa ciri-cirinya didahului kata tidak. Misalnya nih, saya punya kata pakai sama boneka.
tidak pakai, bisa tidak? Tidak pakai. Tidak boneka, bisa enggak? Mana yang bisa digaduhi kata tidak? Pakai atau boneka? Pakai. Otomatis yang masuk kata kerja apa? Pakai. Sekarang saya punya kata tidur, Nova. Tidur itu masuk kata kerja nggak? Nah, coba kamu cek pakai kata tidak. Tidak tidur apa bukan tidur, nah? Berarti masuk kata kerja tidak? Ya. Sekarang saya punya kata pintu, Resaldo. Tidak pintu atau bukan pintu, Resaldo? Berarti pintu itu kata kerja atau tidak, nah? Bukan ya. Berarti kata kerja itu yang bisa didahului kata apa tadi untuk mengeceknya? Tidak. Sekarang kita cek. Tadi menyiapkan. Tidak siap apa bukan siap? Tidak siap. Berarti kata kerja tidak itu siap itu. Kata kerja. Nah, tapi yang diminta dalam teks prosedur atau cara kerja adalah kata kerja perintah. Maksudnya gimana toh kata kerja perintah itu? Yang mengandung imbuhan kata kerja perintah itu yang mengandung imbuhan lah kan i. Sekarang saya tanya, siap. Berarti kalau siap itu kata kerja perintah atau tidak? Ya. Ya, tadi siap itu kata kerja. Tapi siap itu kata kerja perintah atau tidak? Tidak, karena tidak mengandung imbuhan lah kan i. Berarti harusnya apa? Siapkan. Sekarang kita cek yang bisa nomor 2. Membersihkan akar tanaman pacar air dari tanah yang masih menempel. Kata kerjanya apa berarti? Membersihkan. Silakan angkat tangan yang bisa. Ya. Berarti harusnya apa ini yang tepat? Kan tadi menyiapkan itu salah. Yang betul apa? Bersihkan. Oke. Yang C yang bisa. Silakan angkat tangan. Harusnya yang benar apa? Bukan memotong, tapi apa? Ya, nggak bisa. Potonglah. Terus yang D biarkan, yang E potonglah. Sampai sini paham? Berarti yang tertulis di buku paket kalian ini salah. Seharusnya prosedur atau cara kerja mengandung kata kerja perintah atau nama lainnya imperatif. Kita lanjutkan yang kelima, E yaitu hasil pengamatan. Jelas di situ ada hasil pengamatannya. Bentuknya apa tuh itu hasil pengamatannya? Tabel. Ada juga yang berbentuk grafik, terserah penulisnya atau diagram. Yang terakhir yaitu pembahasan, bukan yang terakhir. Yang keenam, pembahasan dan kesimpulan. Itulah struktur teks laporan percobaan. Sekarang kita masuk ke ciri bahasanya. Yang pertama, menggunakan ini dulu, yang kedua dulu. Menggunakan kata kerja perintah atau nama lainnya apa tadi? Kata kerja apa? Imperatif. Contohnya tadi, potonglah, buatlah, siapkan. Kata kerja imperatif jelas ya. Sekarang kita masuk ke kata kerja aktif. Jadi dalam selain ada kata kerja perintah atau kata kerja imperatif, ada kata kerja aktifnya. Kata kerja aktifnya itu ada imbuhan apa? Pernah saya jelaskan belum? Kata kerja aktif itu yang dapat imbuhan me atau ber. Atau ber. Contohnya, memanggil. Kata dasarnya apa? Panggil. Imbuhannya apa? Me. Berarti kata kerja aktif atau bukan? Ya. Kalau dipanggil itu apa? Lawannya aktif apa? Lawannya aktif apa? Kata kerja apa? Hah? Pasif. Berarti kalau diinjak
Tidak. Tapi di bagian IPA, di bagian jaringan, butuh tidak? Bisa tidak kata silang itu muncul? Bisa. Tapi kalau ambil itu digunakan di bidang masak-masak, di bidang kuliner, bisa nggak ambil? Bisa. Kalau di bidang IPA percobaan, ambil itu bisa tidak? Bisa tidak ambil? Ada kata ambil yang kemungkinan muncul di bidang IPA tidak? Masa tidak? Lah tadi ada ambil, bisa. Berarti kata silen merupakan kata istilah karena dia berkaitan dengan bidang tertentu. Mantap. Misalnya lagi, saya punya kata suntik. Suntik itu berarti biasanya berkaitan dengan bidang apa tuh? Kedokteran. Bisa tidak di bidang pendidikan? Suntik? Nggak bisa. Berarti suntik itu kata kerja teknis atau tidak? Kata kerja teknis atau tidak? Ya. Kalau berkaitan dengan bidang tertentu, namanya teknis. Tapi kalau bisa digunakan di semua bidang, namanya kata umum. Nah, contohnya tadi ambil, bawa di bidang pendidikan bisa tidak? Bisa. Di bidang kedokteran bisa. Berarti bawa kata umum apa kata kerja? Kata umum apa kata kerja? Kata umum apa kata teknis? Sampai sini paham tiga ciri kebahasaan? Ada yang tidak paham? Oke. Kalau paham, tugas kita bersama adalah menganalisis struktur. Saya sudah menyiapkan beberapa laporan teks, laporan percobaan. Tugas kalian, nanti saya bentuk kelompok, menganalisis struktur dan juga ciri kebahasaannya. Nanti dipresentasikan di depan. Strukturnya ini tadi ada 7 struktur dari judul sampai ke simpulan. Cukup kamu tuliskan, cukup kamu beri nomor saja kalau strukturnya. Nomor berapa? A, B, C, D. Kalau misalnya ada yang di dalam laporan percobaan kalian ada yang tidak komplit, kalian tulis struktur yang tidak ada apa. Jadi sampai sini. Terus kemudian yang kedua, kamu kalian analisis kata ciri kebahasaannya. Minimal masing-masingnya minimal 3 kalimat. Misalnya, kamu temukan kata kalimat yang mengandung kata kerja aktif. Kamu tulis kalimatnya seperti yang biasa kita kerjakan. Sampai sini paham? Jadi 3. Berarti yang akan kalian temukan di ciri kebahasaan berapa nanti? 9. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Kalau tidak ada, saya bentuk kelompok. Silahkan berhitung satu kelompok 4 orang karena ada 24. Saya bentuk 6 kelompok. Berarti berhitung 1 sampai 6 mulai dari Andini. 1. 6. Bagus Dimas, 6. Oke. Kelompok 1 angkat tangan. 1. Oke, ingat-ingat kelompoknya itu. Kelompok 2 angkat tangan. Oke, silakan ingat-ingat kelompoknya itu. Kelompok 3. 1, 2, 3, 4. Oke. Kelompok 5. Oke, kelompok 5. Kelompok 4 sih, kelompok 4. Musik gerak. 1, 2, 3, 4. Kelompok 5. 1, 2, 3. Sama siapa? Oke, kelompok 6. 1, 2, 3, 4. Oke, silahkan bergabung dengan kelompoknya. 4. Ini memang belum soal. Langsung ditulis strukturnya apa saja yang tidak kamu analisis, yang tidak ada apa kira-kira. Dalam sesuai yang sudah kita bahas tadi, strukturnya yang tidak ada apa. Kamu tulis dulu strukturnya apa saja. Terus penulisan judulnya sudah tepat belum? Sudah sesuai aturan belum? Coba kamu analisis. Ya, ditulis kelompoknya, anggota kelompoknya. Langsung di kertas itu aja, nggak usah diorek-orekan karena sudah ada kertasnya, langsung di kertas saja supaya cepat. Nama kelompoknya dulu, kelompok berapa, nama anggota kelompoknya siapa, mulai dari struktur judul. Judulnya udah tepat belum nih penulisannya? Sudah sesuai kaidah ya berarti.
Nah, berarti nanti kamu tulis struktur judul sudah sesuai kaidah. Langsung diketas saja, Nang. Gak usah diorek-orek di situ. Lama, langsung diketas saja, Dek. Nanti lama. Judulnya sudah sesuai kaidah belum menurut kalian? Sudah sesuai kaidah penulisan judul belum? Ya, sudah belum? Sudah. Terus kalau tujuannya, apakah sudah sesuai kaidah? Menurutmu? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Harus ada apa tadi kata saya? Nah, terus? Untuk lada belum? Nah, berarti sudah sesuai belum? Nah, nanti kamu tulis. Di tujuannya tadi ada 3 kata kunci yang harus ada. Coba kamu cek di karena apa? Nah, tidak ada kata kuncinya untuk agar supaya. Terus di bagian alat dan bahan, kamu analisis sudah sesuai aturan penulisan belum? Alat dan bahan. Tadi alat dan bahan harus apa? Diapakan alat dan bahan? Dibedakan. Tadi kan di contoh yang kita bahas bersama belum dibedakan, berarti belum sesuai. Yang kalian terima sudah belum? Kamu analisis. Nah, kamu tulis. Berarti kalau sudah sesuai, sudah alasannya kenapa. Kayak gitu ya, cara menganalisis struktur. Silakan waktunya mengerjakan sampai 8 lebih 10 ya. Cepet, 8 lebih 10 di angka 2. Oke. Yang belum paham boleh tanya sama saya. Langsung gitu. Strukturnya apa saja? Yang pertama, judul. Judulnya udah sesuai belum kah ini penulisan judulnya? Udah sesuai belum sama aturannya? Sudah loh. Kamu tulis mau judul. Sudah sesuai dengan aturan penulisan kayak gitu. Sudah sesuai belum itu aturan penulisan judulnya? Sudah sesuai belum? Nah, kamu tulis no. Judul sudah sesuai dengan aturan penulisan. Ditulis kayak gitu banget sama kali. Ya berarti tujuannya, judulnya saya sudah belum tulis no. Oh, berarti tujuannya belum sesuai karena apa? Tidak mengandung kata apa? Misalnya kayak gitu. Nah, kayak gitu, tujuan belum sesuai karena apa? Nggak usah, alat dan bahannya tidak perlu ditulis semua, tapi yang perlu dianalisis adalah kesesuaian dengan aturan dalam teks laporan percobaan. Kalau sudah sesuai, sudah dibedakan, ya sudah tulis sudah sesuai karena apa, atau belum sesuai karena apa. Sudah sesuai atau belum dulu no? Sebelum tidak ada. Sudah sesuai atau belum dulu? Nah, berarti terus no belum sesuai karena apa? Tidak ada kata apa. Kayak gitu loh. Nah, ditulis sudah atau belum dulu? Gampang ya? Nah, seperti itu, betul. Bingung? Bingung nggak? Mana pekerjaanmu? Coba lihat. Judulnya sudah sesuai belum itu sama penulisannya? Sudah toh? Ya berarti kamu tulis sudah. Sudah sesuai. Berarti kenapa sudah sesuai? Itu pakai tipe pertama atau tipe kedua? Nah, sesuai dengan tipe kedua yaitu ditulis huruf apa? Kapital semua. Keisha bingung. Nah, alat dan bahan coba kamu sesuaikan dengan kaidahnya. Kaidahnya kan membedakan antara alat dan bahan. Lah itu alat dan bahannya sudah dibedakan belum? Berarti sudah sesuai kaidah belum?
Nah, ya berarti kalau sudah ya sudah karena apa? Pokoknya harus ada setiap sudah atau belum sesuai harus ada alasannya. Karena apa? Tidak sesuai karena tidak menggunakan kata. Ya betul, seperti itu. Terus yang ketiga, tertulis dengan kalimat kata kapital, huruf kapital, bukan kalimat huruf kapital. Berarti sesuai tipe 1 atau tipe 2 itu? Tipe 2, pintar. Kalau yang langkah-langkah, coba itu sudah menggunakan kata kerja perintah belum toh? Kalau tadi di buku paket sudah belum pakai kata perintah? Sudah belum di buku paket? Belum. Di teks yang ada di hadapan kalian sudah menggunakan kata kerja imperatif belum? Kalau sudah ya berarti sudah sesuai atau belum sesuai, alasannya apa? Seperti itu. Kata kerja perintah tadi nama lainnya apa? Sudah selesai. Alat dan bahan lah ya itu. Alat dan bahan aturannya apa toh? Aturannya apa? Kok manduk-manduk aturannya apa sih? Nah, itu sudah dibedakan belum? Tampaknya ini sudah selesai. Nah, terus yang di hasil pengamatannya di teks kalian itu bentuknya apa? Kamu tulis. Ciri bahasa yang pertama, menggunakan kata kerja aktif. Kamu tulis kalimat yang menggunakan kata kerja aktif di teks itu. Pembahasan sama simpulan nggak usah aja. Ciri bahasa. Nanti yang maju kelompok kalian ya. tapi ya yang Kabeh bareng ya. Endang cepet maksudnya, lainnya soalnya belum selesai. Ciri kebahasaannya ada di sini semua. Berarti mengandung menggunakan kata kerja aktif. Cari di 2 halaman ini yang ada kata kerja aktifnya. Tadi kata kerja aktif ada imbuhan apa? Mau sama ber. Nah, kamu tulis. Ya, mau sama ber. Berarti cari kalimat yang menggunakan kata kerja berawalan me atau ber. Tadi contohnya memakai, membaca, bersepeda. Satu kalimat aja lu. Kalimat lu. Kalimat, tulis kalimatnya no. Satu kalimat aja tapi ditulis kalimatnya komplit. Mengetahui kandungan zat aditif pada makanan. Ini loh tinggal buat tambahin di sini. Mengetahui kandungan satu aja dek, kata kerja aktifnya satu aja. Lek. Selanjutnya yang ciri. Oke, sudah selesai semua mengerjakannya? Sudah, oke. Tidak ada kesulitan ya tadi ketika mengerjakan? Tidak. Oke, sekarang seperti yang sudah kita sepakati tadi, waktunya adalah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Supaya kelompok yang ada di depan dengan kelompok yang di belakang mendengarkan itu ada
perbandingannya. Nanti kamu cocokkan dengan pekerjaanmu. Sama nggak ya dengan hasil pekerjaan saya? Atau kelompok yang maju ini sudah betul belum? Atau sudah sesuai belum dengan pekerjaanmu? Seperti itu ya. Sekarang daripada saya tunjuk, silahkan angkat tangan kelompok mana yang mau presentasi. Silahkan angkat tangan. Kelompok mana? Hampir semua ya. Kelompoknya ini dulu aja. Tadi yang ngacong pertama. Kelompoknya Yahya. Kelompok berapa ini tadi? Oke, kelompok 2. Yang lain tolong diamati bersama, dicocokkan dengan hasil pekerjaanmu, sudah sama atau belum, nanti kalau ada perbedaan, kemukakan perbedaannya apa. Silakan kelompok 2 untuk memulai presentasi, dibacakan saja. Semua, ya, semua maju di sini. Silakan. Ayo, berempat, silakan maju. Yang membacakan siapa? Oke. Kalau presentasi berarti diawali dengan Assalamualaikum, perkenalan kelompok berapa dan disebutkan anggotanya. Siapa yang memperkenalkan? Ya juga. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Aira Ayuandira, Ayu Febriana, Uja Zakaria Yahya, dan Muhammad Febri Maulana. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu 1. Struktur teks. A. Judul ada, yaitu zat makanan terlarut. B. Tujuan belum sesuai karena tidak ada unsur untuk agar supaya. D. Alat dan bahan sesuai karena sudah dibedakan alat dan bahannya. D. Prosedur atau cara kerja sesuai karena ada kata kerja perintah. Imperatif, contoh kalimat, letakkan, tambahkan, masukkan. E. Hasil pengamatan berbentuk label. 2. Ciri kebahasaan. A. Kata kerja aktif, mengetahui kandungan zat adiktif pada makanan. Oke, berarti kata kuncinya apa dulu tadi? Menggunakan kata kerja aktif, mengetahui apa tadi contoh kalimatmu? Mengetahui kandungan zat adiktif pada makanan. Kata kuncinya apa berarti? Mengetahui. Oke, kata kuncinya mengetahui. Lanjut. B. Kata kerja perintah, tambahkan 5 tetes ekstrak kunyit pada makanan pertama. Oke, kata kuncinya? Tambahkan. Oke. C. Istilah teknis, mengetahui kandungan zat adiktif pada makanan. Oke, kata kuncinya? Zat adiktif. Zat adiktif. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, tadi sudah dikemukakan hasilnya, yaitu struktur teks laporan percobaan, judul, tujuan, alat dan bahan, serta prosedurnya sudah sesuai dengan apa yang ada dalam kaidah. Terus mereka juga sudah menemukan ciri kebahasaannya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan yang mau menanggapi. Silakan. Ya, silakan Okta. Gimana Okta? Penampilan kelompok 2 sudah bagus, sudah dijelaskan secara rinci. Oke, penampilan kelompok 2 kata Okta sudah bagus, sudah dijelaskan secara rinci, tetapi tadi kurang ketika dibacakan, tidak dibacakan kata kuncinya, Nang. Ya, yang terpenting dalam teks, dalam ciri kebahasaan itu adalah kata kuncinya. Tadi kata kuncinya, kata kerja aktif itu mengetahui. Terus tadi tambahkan ya, yang perintah. Ya. Tambahkan. Terus sama yang teknisnya adiktif. Sebagai pelajaran untuk kelompok nanti selanjutnya maju, jangan lupa untuk menyampaikan kata kuncinya. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Oke, selanjutnya silakan kelompok mana yang mau presentasi? Oke, kelompok 4, silakan kelompok 4. Kelompok 4 silakan presentasikan hasilnya di depan teman-teman kalian. Kelompok lain silakan mengamati kira-kira sama tidak dengan pekerjaan kalian. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota Octavia, Kaisa, Noval, Radit akan mempresentasikan hasil teks laporan percobaan. 1. Struktur teks. Judul sudah sesuai karena semua menggunakan huruf besar. Tujuan belum sesuai karena tidak mengandung kata untuk, agar, supaya. Alat dan bahan sudah sesuai karena sudah dibedakan alat dan bahan. B.
B. Prosedur cara kerja sudah sesuai karena mengandung imbuhan kan. Hasil pengamatan tabel. Ciri kebahasaan menggunakan kata kerja aktif. Menguji kandungan boraks di dalam bahan makanan. Kuncinya apa? Menguji. Menguji. Menggunakan kata kerja perintah. Bungkuslah kunyit tersebut dengan kain putih. Kata kuncinya? Bungkuslah. Bungkuslah. Oke. Menggunakan istilah teknis. Campurkan 5 tetes larutan kunyit dengan 5 tetes larutan boraks. Oke, kata kuncinya apa yang teknisnya? Yang kata teknis. Boraks. Boraks. Oke. Dari hasil presentasi kelompok 4, silakan apabila ada yang menanggapi atau ada yang bertanya, boleh silakan. Kelompoknya Diva dari kelompok berapa, Diva? Dari kelompok 3. Diva dari kelompok 3 ingin bertanya apa? Apakah struktur teksnya sudah lengkap di teks yang kalian analisis? Yang mau menjawab? Ya, silakan Via dijawab. Nah, belum lengkap kata Via dalam teks tersebut belum lengkap karena tidak ada pembahasan dan simpulan. Apakah dalam kelompok lain ada yang menemukan hal yang sama? Dalam teks itu tidak ada pembahasan sama simpulan, ada tidak? Ada. Berarti kekurangan dari teks yang kalian terima adalah tidak mengandung pembahasan dan simpulan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Apa lagi? Oke, tadi sudah kita kerjakan diskusi, terus kemudian ada perwakilan kelompok yang mempresentasikan dan juga ada yang menanggapi. Berarti untuk diskusi kita hari ini cukup. Silahkan kembali ke tempat duduk dan jangan lupa mejanya ditata. Oke, hitungan ke-10 sudah berdiri semua. Oke, anak-anak, tibalah kita di penghujung pertemuan kita hari ini, yaitu membahas tentang apa tadi? Teks laporan percobaan bagian apa? Struktur dan juga ciri kebahasaan. Jadi tadi struktur teks laporan percobaan itu ada apa saja? Yang pertama, judul, lalu ada tujuan, terus prosedur atau langkah kerja, lalu hasil pengamatan dan juga pembahasan, lalu simpulan. Oke, sip. Terus kemudian dalam teks, setiap teks memiliki apa? Selain struktur memiliki ciri kebahasaan. Ciri kebahasaannya ada berapa? 3. Apa saja? Menggunakan kata kerja Aktif, ya betul. Terus menggunakan kata kerja perintah, terus istilah teknis. Kata kerja walau kata kerja aktif dan kata kerja perintah walau sama-sama kata kerja, terdapat perbedaan tidak antara keduanya? Ya, kalau kata kerja aktif, kata kuncinya tadi mengandung kata apa, Ana? Kalau kata kerja perintah, kata kerjanya cirinya apa, Ana? Lah kan i. Walau sama-sama kata kerja, tetap ada perbedaannya. Yang ini mengandung me atau ber, yang ini mengandung lah, kan atau i, begitu. Nah, pertemuan selanjutnya setelah kalian kita bersama-sama menganalisis struktur dan juga ciri kebahasaan, pertemuan selanjutnya adalah kalian membuat sendiri teks laporan percobaan sesuai contoh. Kan tadi kalian sudah menentukan tuh struktur yang benar tuh kayak gimana toh, struktur yang tidak benar tuh kayak gimana. Nah, dari situ kalian kan paham apa struktur yang benar itu seperti apa. Nah, nanti bersama-sama akan membuat membuat teks laporan percobaan secara lengkap, dilihat dari strukturnya yang benar dan juga mengandung ciri bahasa yang benar. Siap ya untuk pertemuan selanjutnya? Siap. Oke. Terus gimana tuh perasaan kalian setelah kita pembelajaran hari ini, kita diskusi bersama-sama, gimana perasaan kalian? Senang tidak? Senang ya. Karena kenapa? Diskusi itu lebih memperingan kita. Dari yang awalnya kita nggak paham, coba bayangkan, bekerja sendiri sama bekerja berkelompok tuh ternyata enak mana tuh? Berkelompok. Dari yang awalnya kita nggak paham, kita jadi paham. Ada teman kita yang bisa memahamkan kita, yang lebih paham itu bisa memahamkan kita, ya kan? Itu adalah fungsi dari diskusi. Kalian lebih nyaman diskusi dengan saya atau dengan teman? Kira-kira kalau kayak gitu biasanya teman kan. Nah, rata-rata lebih nyaman sama teman daripada sama guru. Makanya sebelum masuk sama guru kita diskusi dulu dengan teman. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan mohon maaf.
Kita tutup pembelajaran ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.